Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Tahfidz dan Ilmu Tajwid Bapak Sodikin MA, dan yang kami cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Sastika Hasanah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin di kampus IAIN Takengon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Teman-teman, disimak ya videonya. Di dalam ilmu tajwid, ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian, tujuan, hukum, ruang lingkup, makharijul huruf dan pembagiannya, sifatul huruf, dan hukum bacaan tajwid dan pembagiannya. Yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawwada yujawidu tajwidan yang berarti memperbaiki, memperbagus. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Ilmu tajwid bagian dari ulumul Quran yang perlu dipelajari, mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agar dapat menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran, dan agar dapat membaca atau melafalkan Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar sesuai sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap hurufnya, sehingga dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Para ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid atau belajar teorinya hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi, mengamalkan ilmu tajwid pada saat membaca Al-Quran atau mengaplikasikannya hukumnya fardu ain, wajib mutlak, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, ruang lingkup ilmu tajwid. Adapun ruang lingkup atau pembahasan yang akan dipelajari dalam ilmu tajwid itu ada 6. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, yang ketiga ahkamul huruf, yang keempat ahkamul mad wal qasr, yang kelima ahkamul waqfi wal ibtida, dan yang keenam al-khatul utsmaini. Selanjutnya, makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf dibagi menjadi 2, yaitu makharijul huruf al-ammah secara global ada 5, dan makharijul huruf al-khassah secara detail ada 17. Makharijul huruf al-ammah secara global ada 5. Yang pertama al-jauf. Al-jauf artinya seluruh rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, dari al-jauf keluar 3 macam bunyi huruf, yaitu alif yang didahului fathah, ya sukun yang didahului oleh harokat kasrah, dan wawu sukun yang didahului harokat dhammah. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, al-halqu atau tenggorokan. Terdapat 3 makhraj. Yang pertama, pangkal tenggorokan, aqsal halqi, hurufnya yaitu hamzah dan ha. Yang kedua, tenggorokan tengah, wastul halqi, hurufnya yaitu ha dan a. Yang ketiga, tenggorokan luar dekat pita suara atau dekat mulut, atau adanal halqi, yaitu kha dan gha. Yang ketiga, al-lisan, lidah. Dinamakan al-lisan karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari lidah. Sebenarnya huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-lisan atau lidah ada 18 huruf, tetapi dalam hal ini terbagi ke dalam 10 bagian. Jenis makhraj yang pertama, pangkal lidah bersentuhan langit-langit bagian atas dalam, keluar huruf qa. Kemudian pangkal lidah bersentuhan langit-langit bagian bawah, tidak terlalu dalam, keluar huruf kaf. Kemudian tengah-tengah lidah keluar huruf jim, shin, dan ya. Dan sisi kiri kanan lidah menyentuh geraham atas, keluar huruf dha.
Kemudian sisi depan lidah menyentuh gusi atas keluar huruf lam, ujung lidah menyentuh gusi atas keluar huruf nun, ujung lidah sedikit ke dalam atau punggung lidah bagian atas lidah menyentuh gusi atas keluar huruf ro. Selanjutnya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari atas, keluar huruf da, ta, to. Kemudian ujung lidah menyentuh bagian atas gigi sari bawah, keluar huruf so, sin, dan za. Kemudian ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas, keluar huruf tha, za, dan tho. Yang keempat, dua bibir asyafatain. Dinamakan asyafatain karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari bibir, yaitu huruf fa keluar dari perut bibir bawah menyentuh ujung gigi sari atas, kemudian huruf mim, ba, dan waw keluar dari kedua bibir. Yang kelima, pangkal hidung bagian dalam atau khayshum. Contohnya, nun bertasydid, inna, kemudian mim bertasydid, amma, dan nun sukun sebab idgham bi gunnah, iklab dan ikhfa hakiki. Contohnya mil qabli. Dan mim sukun bertemu mim dan ba. Contohnya lahumma. Kemudian kita akan membahas tentang sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, sifatul huruf adalah sifat yang melekat pada setiap huruf sehingga membedakan suaranya dengan huruf yang lain. Pembagian sifatul huruf ada dua macam. Yang pertama, sifat yang dzatiyah, sifat yang wajib daripada huruf. Sifat yang dzatiyah itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, sifat dzatiyah yang berlawanan itu ada 11 sifat. Ada sifat hamas, jahar, syidah, rokhawah, bainiyah, isti'la, istifal, itbaq, infitah, itlaq, dan ismat. Kemudian yang kedua, sifat dzatiyah yang tidak berlawanan, itu ada 8 sifat. Yang pertama sofir, yang kedua qalqalah, yang ketiga lin, yang keempat inhiraf, yang kelima takrir, yang keenam tafashi, yang ketujuh istitalah, dan yang kedelapan gunnah. Selanjutnya, pembagian sifatul huruf yang kedua, yaitu sifat yang aridoh, sifat yang boleh berubah pada huruf. Sifat aridoh pembagiannya ada 11, ada idhar, idgham, iklab, ikhfa, tafkhim, tarqiq, mad, qasr, harakah, sukun, dan sakta. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum bacaan tajwid dan pembagiannya. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin, itu ada 5. Ada idhar, iklab, ikhfa, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Yang pertama idhar. Idhar menurut bahasa artinya nampak, jelas, dan terang. Maksudnya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halqi, yaitu huruf hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Maka bunyi nun sukun atau tanwin wajib dibaca jelas tanpa disertai dengung. Contohnya an'amta, sami'un, alimun. Yang kedua, idgham. Idgham yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Maka wajib dibaca idgham, yaitu memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf di depannya yang berbaris, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya may yaqulu. Yang kedua, idgham bila gunnah, yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham secara sempurna tanpa disertai dengung. Contohnya mir rabbika. Yang ketiga ada iklab. Menurut bahasa, menukar atau membalikkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, iklab yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim disertai dengung sepanjang 2 harokat. Contohnya mim ba'di. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada sami'um basir. Di sini dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. Yang keempat, ikhfa. Secara bahasa, ikhfa artinya menutupi atau menyamarkan. Secara istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar-samar disertai dengan dengung sepanjang 2 harokat. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim,
dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, dan kaf. Contoh dari bacaan ikhfa. Anta. Di sini kata anta berarti nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka harus dibaca ikhfa. Kemudian ada walikullin ja'alna. Di sini kasrah tanwin bertemu dengan huruf jim, maka dibaca ikhfa. Kemudian hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, jika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya, wa ma hum bi kharijina. Yang kedua, idgham mutamatsilain atau idgham mimi, jika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya, fi qulubihim maradun. Yang ketiga, idhar syafawi, yaitu jika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya, lam yakunil ladzina kafaru. Selanjutnya, hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam itu ada 2, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah hukum atau cara pembacaan huruf alif lam jika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Hukum bacaan alif lam syamsiyah dapat disebut juga sebagai idgham syamsiyah. Cara membaca alif lam syamsiyah harus dimasukkan atau diidghamkan pada huruf syamsiyah atau penulisannya tetap, namun tidak dibaca huruf lamnya. Nah, huruf-huruf syamsiyah itu ada 14, yaitu huruf ta, tha, dal, dha, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, lam, dan nun. Contohnya wasyamsi. Nah, di sini huruf alif lamnya tidak terbaca karena diidghamkan kepada huruf syamsiyah. Kemudian alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu hukum bacaan tajwid apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya jelas atau terang, sehingga huruf lamnya terbaca jelas. Contohnya, alhamdu. Hukum bacaan tajwid selanjutnya yaitu mad. Secara bahasa, mad artinya bertambah, az-ziyadah, dan panjang al-italah. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara pada huruf mad karena adanya sebab. Hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, mad ini juga terbagi menjadi 2, ada mad asli dan mad far'i. Mad asli atau disebut juga dengan mad tabi'i adalah mad yang tidak memerlukan sebab seperti hamzah atau sukun. Sedangkan mad far'i disebut juga dengan mad ghair tabi'i, adalah mad yang memerlukan sebab seperti adanya hamzah atau sukun. Panjangnya berkisar antara 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6 harokat sesuai dengan hukum dan jenisnya. Pembagiannya ada 14. Mad tabi'i atau mad asli itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mad tabi'i harfi. Biasanya terdapat di permulaan surat atau disebut juga dengan huruf muqatta'ah dengan panjang 2 harokat. Huruf muqatta'ah yaitu ha, ya, to, ha, dan ro. Contohnya ha, mim. Nah, yang kedua, mad tabi'i kalimi, yaitu mad tabi'i yang terdapat dalam sebuah kata baik di awal, tengah, maupun di akhir kata. Contohnya, alladzina kafaru. Untuk mad far'i itu pembagiannya ada 14. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah bacaan mad atau panjang yang terjadi karena adanya hamzah setelah huruf-huruf mad dalam satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Contohnya, ja'ah. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya hamzah setelah huruf-huruf mad pada kata yang berbeda. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Contohnya, inna a'tainaka. Yang ketiga, mad ta'zim adalah mad jaiz munfasil yang hanya terjadi pada kalimat tahlil. Contohnya, la ilaha illallah. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Yang keempat, mad badal. Mad badal adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya 2 hamzah dalam satu kata. Sehingga hamzah yang kedua yang berharokat sukun
diganti atau dibadal dengan huruf-huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Panjangnya 2 harokat. Contohnya, amanu, khasi'ina. Yang kelima, mad silah tawilah atau kubra. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi karena pertemuan wawu mad dan ya mad setelah hadhamir dengan huruf hamzah. Panjangnya 4 atau 5 harokat dan hanya terjadi apabila wasol, bacaan disambung. Contohnya, malahu akhladah. Yang keenam, mad silah qasirah atau sughra. Mad silah qasirah adalah bacaan mad yang terjadi karena pertemuan wawu mad dan ya mad setelah hadhamir dengan huruf selain hamzah. Panjangnya 2 harokat. Contohnya, rabbuhu. Yang ketujuh, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah bacaan mad yang terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf sukun pada huruf muqatta'ah, biasanya di awal sebagian surat dalam Al-Quran. Contohnya, nun, sad. Yang kedelapan, mad lazim harfi mutsaqal adalah mad yang terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Bacaan mad yang terjadi karena terdapat hukum bacaan idgham mimi dan idgham bi gunnah pada beberapa huruf muqatta'ah. Contohnya, alif lam mim. Yang kesembilan, mad lazim kalimi mukhaffaf adalah bacaan mad yang terjadi apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli, sehingga tidak sulit mengucapkannya. Contohnya, al-ana. 10. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal adalah bacaan mad yang terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, sehingga terdapat kesulitan dalam melafalkannya. Panjangnya 6 harokat. Contohnya, al-haqqah. Yang ke-11, mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah mad yang terjadi apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan, bukan sukun asli, karena bacaan dihentikan oleh sebab-sebab waqaf. Panjangnya 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, mad iwad. Mad iwad adalah bacaan mad yang terjadi karena pergantian tanwin fathah menjadi huruf mad ketika bacaan dihentikan atau diwakafkan. Panjangnya 2 harokat. Contohnya, hanifa. Yang ke-13, mad tamkin. Mad tamkin adalah mad yang terjadi apabila bertemunya dua huruf wawu dan 2 huruf ya dalam satu kata, di mana huruf pertama berharokat, sedangkan huruf kedua merupakan huruf mad. Panjangnya 2 atau 4 atau 5 harokat. Contohnya, Dawuda. Yang ke-14, madlin. Madlin adalah bacaan mad yang terjadi apabila huruf wawulin dan yalin bertemu dengan huruf yang disukunkan karena bacaan dihentikan atau diwakafkan. Panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, al-khawf. Selanjutnya, idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Idgham berdasarkan makhraj dan sifatnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain terjadi jika huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya, waqad dakhalu. Yang kedua, idgham mutajanisain, yaitu terjadi jika 2 huruf bertemu, yang keduanya sama makhraj tapi beda sifatnya. Contohnya, qad tabayyana. Yang ketiga, idgham mutaqaribain adalah jika huruf sukun bertemu dengan huruf yang dekat makhraj dan sifatnya. Contohnya, faqad dhalla. Hukum bacaan tajwid selanjutnya yaitu qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya ledakan. Secara istilah, qalqalah adalah pantulan suara. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, dan qaf atau baju di toko. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi 2. Ada qalqalah kubroh dan qalqalah sughroh. Qalqalah kubroh adalah qalqalah yang berada di akhir kata atau karena diwakafkan bukan karena sukun asli. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, qalqalah sughra adalah qalqalah yang berada di tengah kata atau dengan kata lain, qalqalah dengan sukun asli dan pantulannya tidak begitu kuat. Contohnya, yaj'aluna. Lam jalalah
Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Nah, cara membacanya itu ada dua, secara tafkhim atau tebal, dan secara tarkik atau tipis. Dibaca tebal apabila sebelum lafal Allah itu hurufnya berharokat fathah atau dhammah. Contohnya, Allahu Akbar. Kemudian dibaca tarkik atau tipis apabila sebelum lafal Allah berharokat kasrah. Contohnya, Bismillahi. Kemudian hukum ro ini ada tiga. Yang pertama ro tafkhim atau tebal, yang kedua ro tarkik atau ro tipis, yang ketiga ro bisa dibaca tebal atau tipis. Pembahasan yang terakhir tentang waqaf dan ibtida. Waqaf secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah artinya menghentikan bacaan Al-Quran dalam jangka waktu yang cukup untuk mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Nah, waqaf ini hanya terjadi pada akhir ayat atau akhir kata dalam Al-Quran. Jadi, tidak boleh waqaf pada tengah kata. Kemudian, ibtida. Ibtida secara bahasa artinya memulai. Secara istilah artinya cara memulai mengucapkan kata dalam Al-Quran, yaitu fase perpindahan setelah berhenti sejenak ke fase melanjutkan bacaan. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita tidak boleh berhenti di sembarang tempat. Ada aturan untuk berhenti dan memulai bacaan. Tujuan adanya waqaf dan ibtida adalah untuk menjaga makna dan maksud dari suatu ayat. Dan memang dari Rasulullah sudah ada ketentuannya. Apa saja tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran? Yuk kita bahas. Yang pertama, waqaf lazim. Tanda waqaf lazim ini artinya harus berhenti. Contohnya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nah, di sini harus berhenti. Kemudian yang kedua ada al-waqfu aula. Artinya, waqaf lebih baik. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Yang ketiga ada waqaf mu'anaqah, 2 tanda titik 3. Tanda waqaf mu'anaqah atau disebut juga muraqabah ditandai dengan 2 titik 3. Apabila kita menemukan tanda waqaf ini, maka berhentilah di salah satu tanda titik 3 ini. Namun, tidak boleh berhenti di keduanya. Contohnya, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Yang ketiga, waqaf jaiz. Kalau tanda yang satu ini artinya boleh berhenti, boleh juga disambung. Contohnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang kelima, al-waslu aula. Artinya, wasal atau bersambung lebih baik. Apabila kita mendapatkan tanda waqaf seperti ini di tengah ayat, maka diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Namun berhenti juga boleh. Contohnya, Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang keenam, la wasal, artinya tidak ada waqaf. Ini berarti tidak boleh berhenti apabila Anda menemukan tanda waqaf ini di tengah-tengah ayat. Tetapi apabila kita menemukan tanda waqaf ini di akhir ayat, maka boleh berhenti. Contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang ketujuh, saktah. Saktah adalah berhenti sejenak kira-kira ukuran 2 harokat tanpa mengambil nafas dan bacaannya disambungkan. Contohnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekian penjelasan ilmu tajwid dari saya. Mungkin dari awal dan akhir masih banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Teruslah semangat dalam belajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum ma ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.